Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Laura Gracia Andara dari kelas 10 MIPA 2 SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada video kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang hukum Newton. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa hukum Newton dibagi menjadi 3, yaitu hukum Newton pertama, hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Pada video kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang hukum Newton 1 dan hukum Newton 2. Nah, hukum Newton 1 berbunyi, suatu benda yang sedang diam akan tetap diam, dan benda yang sedang bergerak lurus beraturan akan terus bergerak lurus beraturan, jika resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Hukum 1 Newton berkaitan dengan sifat kelembaban benda, atau yang biasa disebut inersia. Maksudnya adalah sifat suatu benda untuk mempertahankan kedudukannya. Karena resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda tersebut tidak memiliki percepatan, atau percepatannya 0. Oleh karena itu, secara matematis, hukum 1 Newton bisa ditulis dengan persamaan sigma F sama dengan 0. Contoh penerapan hukum 1 Newton yaitu pada saat kita sedang naik bus yang bergerak dengan kecepatan tetap atau konstan. Tubuh kita ada pada posisi duduk nyaman. Namun, ketika supir bus mengerem mendadak, maka otomatis tubuh kita pada saat itu akan terdorong ke depan. Kita masuk pada hukum Newton yang kedua. Hukum Newton kedua berbunyi, percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besar gayanya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Hukum 2 Newton berkaitan dengan keadaan benda yang bergerak, di mana massa benda dan gaya yang diberikan pada benda tersebut diperhitungkan. Hukum ini juga menjelaskan bahwa ketika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda tidak sama dengan 0, maka benda tersebut akan bergerak dengan suatu percepatan tertentu. Artinya, benda yang bergerak ini memiliki percepatan. Persamaan hukum 2 Newton adalah A sama dengan sigma F per M. A adalah percepatan benda dalam meter per sekon kuadrat, F adalah gaya yang bekerja pada benda dalam Newton, dan M adalah massa benda dalam kilogram. Nah, dari persamaan di atas, kita tahu bahwa percepatan berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada benda dan berbanding terbalik dengan massa bendanya. Artinya, semakin besar gaya yang diberikan pada suatu benda, maka percepatan benda juga semakin besar. Sebaliknya, semakin besar massa benda, maka percepatan benda justru semakin kecil. Nah, contoh dari hukum Newton kedua yaitu, misalnya kita punya sebuah mobil mainan nih. Lalu, kita menarik mobil mainan itu, maka mobil tersebut akan mulai bergerak. Semakin kuat kita menariknya, akan semakin cepat mobil itu bergerak. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa semakin besar gaya yang diberikan pada benda, maka percepatan benda juga akan semakin besar. Nah, kita masuk ke contoh penerapannya. Di sini disajikan gambar katrol. Dua buah benda digantungkan dengan seutas tali pada silinder yang licin tanpa gesekan. Massa M1 dan M2 masing-masing 5 kg dan 3 kg. Tentukan A. Percepatan beban, B. Tegangan tali.
Penyelesaiannya, kita ketahui dulu massa satunya sama dengan 5 kg, massa duanya sama dengan 3 kg. Setelah itu, kita mencari yang namanya gaya berat. Nah, persamaan dari gaya berat adalah massa dikali percepatan gravitasi. Jadi, W1 atau gaya berat satunya sama dengan 5 dikali 10 sama dengan 50 Newton. Sedangkan W2-nya sama dengan 3 dikali 10 sama dengan 30 Newton. Yang ditanya adalah A. Percepatan beban, B. Tegangan tali. Nah, kita menggunakan persamaan hukum Newton kedua, yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Sama dengan min W2. Min W2 ini didapatkan karena benda bergerak dari M2 ke arah kiri. Nah, kemudian ada gaya W2 yang berlawanan arah dengan percepatan atau gerak benda, maka dia bernilai negatif. Karena tadi arahnya berlawanan arah dengan gerak benda. Kemudian ada T2. T2 ini karena dia searah dengan arah gerak benda, maka dia bernilai positif. Kemudian min T2 ditambah T1 sama dengan, min T1 ditambah W1 sama dengan M1 ditambah M2 dikali A. Nah, karena di sini T2 dan min T2 ini bisa dicoret. Dan T1 min T1 ini juga bisa dicoret. Maka persamaannya tinggal min W2 ditambah W1 sama dengan M1 ditambah M2 dikali A. Sama dengan, kita ketahui bahwa W2-nya sama dengan 30 Newton. Maka min 30 ditambah W1-nya sama dengan 50 Newton, maka min 30 ditambah 50 sama dengan 5 ditambah 3, ini adalah massa benda 1 dan massa benda 2 ditambahkan, dikali A, sama dengan min 30 ditambah 50, sama dengan 8 dikali A, menjadi 8A. Sama dengan 20 sama dengan 8A. Kita bisa ubah ini menjadi 8A sama dengan 20. A sama dengan 20 dibagi 8, A sama dengan 2,5 meter per sekon kuadrat. Nah, kita mencari yang B, yaitu tegangan tali. Sama, kita menggunakan persamaan hukum Newton kedua, yaitu dengan sigma F sama dengan M dikali A. Ya, jadi kita menggunakan ini, W1 dan T1, gaya benda 1. Jadi, W1 min T1 sama dengan M dikali A. W1-nya adalah 50, nah T1-nya ini yang akan kita cari, atau T. 50 min T dengan 5 dikali 2,5, 50 min T sama dengan 12,5. Min T sama dengan 12,5 dikurang 50. 50-nya pindah ruas, sehingga menjadi min. Jadi min T1 sama dengan min 37,5. Karena keduanya sama-sama min, kita bisa menyimpulkan bahwa T sama dengan 37 dikali 5 Newton. Karena sama-sama min bisa dikalikan menjadi positif. Jadi, percepatan bebannya adalah 2,5 meter per sekon kuadrat dan tegangan talinya adalah 37,5 Newton. Nah, sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.